Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, seberapa yang ada pagi ini dalam ibadah minggu pertama bulan Mei, ibadah dan perjamuan kudus bentar, kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, ya, pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan berbicara tentang go to be a blessing, artinya pergi untuk menjadi berkat. Yuk, bahasa Indonesia kita baca bersama-sama. Pergi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara, ayatnya terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Bapak Ibu mungkin masih ingat, saya pernah khotbah di bagian ini, tetapi dengan pembahasan yang lain. Ketika saya dituntun oleh Tuhan untuk menyiapkan firman Tuhan seminggu yang lalu, saya merasa dituntun Tuhan untuk kembali membuka ayat ini, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Beberapa bulan yang lalu firman Tuhan dari ayat yang sama bicara tentang perempuan Samaria dari historikalnya dan teologikalnya. Tetapi hari ini kita melihat ada sesuatu yang berbeda, di mana Tuhan ingin supaya saya dan saudara bisa pergi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gerejanya. Saya dan saudara, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi gereja Tuhan, menjadi gerejanya. Nah, kata gereja itu dari kata eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi saksi. Berarti saya dan saudara punya tugas yang besar, punya mandat yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara, yakni untuk membawa berita, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya bagi saudara kita dalam keluarga kita, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi semua. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana saya dan saudara bisa menjadi berkat, menjadi orang Kristen yang harus pergi untuk menjadi berkat? Sekali lagi saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa menjadi orang Kristen yang pergi untuk menjadi berkat. Nah, kita bisa menjadi orang Kristen yang pergi untuk menjadi berkat dengan kita belajar bersama-sama dari seorang perempuan Samaria yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Nah, berhubung ayatnya panjang, 42 ayat, maka saya tidak mengajak Bapak Ibu saudara membaca bersama-sama, tetapi nanti kita akan baca bagian per bagian. Ya, sekali lagi saya ulangi, bagaimana caranya saya dan saudara bisa menjadi seorang Kristen yang pergi untuk menjadi berkat. Caranya adalah dengan belajar dari seorang perempuan Samaria, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Cara yang pertama adalah kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mari sama-sama baca. Kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mari kita baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat 6 sampai ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
Kata Yesus kepadanya, "Beri aku minum." Bapak Ibu Saudara, cara yang pertama supaya saya dan saudara bisa pergi untuk menjadi berkat, tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Seperti seorang perempuan Samaria ini, kita tahu nanti di akhir dia bisa pergi untuk menjadi berkat. Namun sebelumnya dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang menarik adalah perempuan ini ketemu dengan Yesus di tempat yang tidak terduga. Orang seringkali punya pikiran bahwa kalau mau bertemu dengan Yesus itu mesti di gereja. Kalau mau ketemu dengan Yesus itu mesti di tempat ibadah. Kalau mau ketemu dengan Yesus itu di tempat orang bersekutu, itu di tempat orang yang berkumpul, yang orang Kristen berkumpul dan sebagainya. Tetapi perempuan Samaria ini ketemu Yesus di mana? Di sumur. Gak ada yang menduga tempat yang dipakai oleh Allah untuk membuat wanita ini, membuat perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Yesus itu di sumur. Di sumur Yakub namanya, di daerah Samaria. Saudara-saudaraku, dari perjumpaan secara pribadi inilah yang menjadikan wanita Samaria menjadi seseorang yang luar biasa. Dari perjumpaan secara pribadi inilah yang membuat perempuan Samaria dipakai oleh Tuhan untuk pergi menjadi berkat. Untuk pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita ketemu Yesus di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saya membaca beberapa buku bagaimana orang-orang itu ketemu Yesus di tempat-tempat yang tidak terduga. Ketemu Yesus bukan hanya di gereja, ketemu Yesus bukan hanya di rumah, tetapi perempuan Samaria ini ketemu Yesus di sumur Yakub, di sumur di mana tidak ada orang. Waktunya juga saat siang bolong, tengah hari, pukul 12 siang. Ada orang yang ketemu Yesus secara pribadi di penjara. Saya berharap saudara dan saya tidak harus ketemu Yesus dengan cara di penjara dulu. Amin. Tetapi ada orang yang ketemu Yesus itu di penjara. Saudara tahu penjara itu bukan tempat yang cocok kalau secara logika manusia untuk Yesus menemui anaknya. Apa nggak ada tempat yang lain yang lebih enak, yang lebih santai, apalagi di situ bisa sambil ngopi dan sebagainya? Kenapa Yesus memakai sumur tua, sumur Yakub? Saya sebut sumur tua karena sumur yang dibuat oleh pada zaman Yakub. Jadi sudah lama sekali itu. Tapi Yesus pakai untuk menjadi tempat bagi perjumpaan secara pribadi antara dia dengan perempuan Samaria, seseorang yang nanti akan dipakai pergi untuk menjadi berkat. Saudara, ada orang yang ketemu Yesus itu ketika dia mengalami penganiayaan. Ada orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus itu ketika dia dianiaya. Saudara, hari-hari ini kita banyak mendengar bagaimana orang-orang Kristen di Timur Tengah mengalami aniaya yang luar biasa. Saudara bersyukur hidup di Indonesia yang masih Pancasila, meskipun itu kadang-kadang juga hanya ada di bibir semata. Betul? Tapi di negara lain luar biasa, saudara, di negara Timur Tengah khususnya. Mengapa saya bilang walaupun Pancasila hanya ada di bibir semata? Karena nilai-nilainya nggak dijalani, nilai-nilainya nggak dihidupi,
Karena faktanya orang Kristen banyak sekali yang mengalami persekusi di Indonesia, meskipun tidak seberat dan tidak separah seperti yang ada di Timur Tengah. Pak Jokowi itu kurang apa? Tapi selama pemerintahan Pak Jokowi, ribuan gereja ditutup, dipersekusi. Siapa yang melakukan? Mereka yang hanya bilang Pancasila, tapi hanya di bibir saja. Di Timur Tengah, saudara-saudara kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, khususnya di Iran, mereka yang percaya Yesus sungguh-sungguh harus siap mempertahankan imannya. Tetapi ada orang-orang yang melihat bagaimana orang Kristen dipersekusi, orang-orang Kristen dianiaya, dan bahkan orang-orang Kristen yang dihukum mati, tetapi tidak menyerah. Justru semakin mereka bersungguh-sungguh percaya, beriman kepada Yesus, itu membuat banyak orang, mata dunia melihat, mata orang-orang yang selama ini belum percaya melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang sejati, yang membuat mereka yang dulunya belum kenal Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi di tengah-tengah seperti itu banyak orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Mereka bahkan tidak menyayangkan nyawanya. Mereka rela mengalami kematian oleh karena mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus itu selalu menjadi awal yang baik dalam hidup kita. Contohnya ada Matius, Sakius, Paulus. Mereka jadi orang-orang hebat, mereka jadi orang-orang baik setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Matius itu sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia seorang pemungut cukai. Saudara tahu pemungut cukai hampir sama seperti yang saya khotbahkan kemarin. Ini petugas pemerintah untuk narik pajak kepada masyarakat. Umpamanya pajaknya 10.000, pemungut cukai bisa menaikkannya berlipat-lipat. Maka pemungut cukai ini dari orang Israel untuk menarik pajaknya orang Israel yang nanti akan disetorkan kepada kekaisaran Roma. Tetapi para pemungut cukai ini menarik pajak dari temannya sendiri, bangsanya sendiri, berlipat-lipat tingginya, sampai disebut pemungut cukai itu orang berdosa. Karena begitu jahatnya, saudaraku, sama bangsanya sendiri. Dia narik pajak yang mestinya hanya 10.000 bisa ditarik jadi 50.000. Yang 10.000 disetorkan ke Kaisaran Roma, yang 40.000 disai dewi. Makanya Matius itu dicap sebagai orang yang gak baik. Matius si Lewi itu dicap sebagai seorang penjahat, seorang berdosa. Tapi sejak dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, si Lewi itu, si Matius itu jadi murid Yesus. Dan kita menemukan karyanya yang luar biasa, yaitu Injil Matius. Paulus juga sama. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan hidupnya diubahkan menjadi orang yang baik. Paulus awalnya seorang penganiaya jemaat, penganiaya orang Kristen. Dia sangat antipati terhadap kekristenan, terhadap orang-orang Kristen. Dia sangat antipati, bahkan dia mau pergi ke luar, ke daerah Damsyik itu, ya, membawa surat, surat perintah untuk membunuhi orang-orang Kristen waktu itu. Tapi di tengah perjalanan, Paulus atau Saulus sebelum namanya menjadi Paulus ketemu dengan Yesus secara pribadi. Dan Paulus akhirnya bukan menjadi penganiaya jemaat, tetapi menjadi pendiri jemaat, perintis gereja. Diubah oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah awal yang baik dalam hidup kita.
Perempuan Samaria ini pun mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saudara, pernahkah saudara mengajak, maaf, saya sedang tidak diskriminatif, tidak rasialis. Pernahkah saudara mengajak orang buta nonton film? Pernah? Saya sering diajak nonton film oleh seseorang. Karena saya tidak buta dan tidak mampu beli tiket. Bayangkan kalau saudara ngajak orang buta nonton film. Saudara, orang itu bisa cerita nggak tentang filmnya? Kenapa nggak bisa? Ada suaranya. Bisa nggak? Dia cerita tentang filmnya. Paling dia ngomong, Bu, aku kurungnya mau ngomong blok kok. Apalagi kalau bahasa Inggris ada terjemahannya. Wes, apa yang sebelahnya terus ngoceh. Dia malah nggak nonton. Ya nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pengen cerita dengan orang tentang sesuatu, mesti harus melihatnya sendiri. Nggak mungkin hanya dari apa kata orang, tetapi harus cerita sendiri, harus melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Maka kalau saudara mau pergi untuk menjadi berkat, harus dimulai dari perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa menjadi berkat jika kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Oleh sebab itu, carilah dan temuilah Dia selagi Dia berkenan untuk ditemui. Cara mencari dan menemui Dia adalah dengan membangun keintiman dengan Dia dalam doa dan perenungan akan firman-Nya. Mungkin kita tidak akan mengalami sesuatu hal yang sama seperti perempuan Samaria, di mana ketemu secara pribadi dengan Yesus secara langsung. Tetapi kita bisa ketemu dengan Yesus secara pribadi melalui perenungan pribadi, keintiman pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman setiap hari yang kita lakukan. Kita membaca firman-Nya, itu Tuhan sedang bicara secara pribadi kepada kita. Barangkali Yesus tidak melakukan hal yang sama, barangkali Yesus tidak menggunakan metode yang sama untuk menemui saudara dan saya seperti Dia menemui perempuan Samaria, tetapi sama-sama Dia ingin ketemu dengan saudara dan saya. Karena itu sekarang saya dan saudaralah yang harus mencari Dia, untuk menemui Dia dengan cara membangun keintiman dengan Tuhan dan perenungan secara pribadi akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sampai terlewat satu hari pun dalam hidupmu tanpa saya dan saudara mencari dan menemui Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini Yesus mau kita temui, besok Yesus juga mau kita temui. Akan ada waktunya di mana kita nggak bisa menemui Yesus, yakni ketika kita sudah beralih dari dunia ini. Kita nggak bisa ketemu Yesus, meskipun kita didoakan oleh sanak familimu yang percaya Yesus. Saudara nggak akan bisa ketemu Yesus, karena ketemu Yesus adalah hanya bisa kita alami pada saat kita masih ada di dunia ini. Ketemu Yesus tidak secara kasat mata, tidak secara visible, tapi ketemu Dia melalui secara spiritual, ketemu secara pribadi dengan Yesus yang masuk dalam hidup kita, yang masuk dalam hati kita. Maka setiap hari, setiap saat, bukalah pintu hatimu untuk Yesus masuk ke dalam hidupmu dan menguasaimu setiap waktu.
Yang kedua, cara yang kedua supaya kita bisa grow to be a blessing, pergi untuk menjadi berkat. Cara yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Cara yang kedua adalah kita harus berubah. Yuk sama-sama kita baca. Kita harus berubah. Ayat 13 sampai ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu Saudara, supaya saya dan saudara bisa pergi untuk menjadi berkat, caranya adalah kita harus berubah. Perempuan Samaria ini mengalami hal yang sama. Dia, kita tahu, hidupnya bisa dibilang nggak baik. Saya pernah jelaskan itu soal 5 suami. Dan yang sekarang ini, laki-laki yang sekarang itu bukan suamimu. Saya pernah jelaskan itu. Tetapi sebelum saya dan saudara sebelum saudara mendapatkan penjelasan itu, pasti sebelumnya punya praduga negatif terhadap perempuan itu. Betul tidak? Karena dia punya 5 suami, dan laki-laki yang ke-6 ini yang tinggal satu rumah bukan suaminya. Lalu siapa? Saya yakin semua orang Kristen yang belum mendengar penjelasan saya di khotbah yang lalu mesti punya praduga negatif dengan perempuan ini. Ini perempuan nggak baik-baik ini. Dia pernah punya, dia sudah bersuami 5 kali, lalu sekarang tinggal dengan laki-laki yang lain, laki-laki yang ke-6, tetapi itu bukan suaminya. Siapa yang nggak memiliki dugaan ini wanita super ini ya, bola balik. Biasanya yang bola balik kawin itu kan yang laki-laki, ini kok malah perempuan. Bayangkan dia punya 5 suami, kan berarti bola balik kawin, ya kan? Nah biasanya kan yang bola balik kawin itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan. Tapi ini yang perempuan, pasti kita punya dugaan yang negatif. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus tahu sebelum Yesus membuktikan itu secara faktual. Yesus tahu. Makanya perempuan itu kemudian dia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Waktu itu pengertiannya baru nabi, belum yang lain. Tetapi dari itu perempuan ini yakin laki-laki ini yang disumur itu bukan laki-laki sembarangan. Sampai dia tahu hidupnya secara persis, bahwa dia pernah punya 5 suami, dan sekarang ada laki-laki yang ke-6 yang ada di rumahnya, dan itu bukan suaminya. Sejak dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia kemudian berubah menjadi lebih baik. Dia menjadi wanita yang lebih baik. Nanti di endingnya saya akan tahu itu.
Kalau di sini kita nggak melihat perubahan apa, tetapi nanti di akhirnya kita akan tahu bahwa wanita ini yang selama ini dicap wanita kurang baik, atau wanita murahan, atau wanita yang kurang baik dan sebagainya, tetapi menjadi sosok wanita yang pergi untuk menjadi berkat, berubah luar biasa. Yang tadinya dicap negatif dan selalu dicibir orang, tetapi wanita ini kemudian berubah menjadi seorang yang pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, yang harus kita ubah itu apa sih? Ada dua hal yang mesti harus kita ubah. Yang pertama adalah paradigma atau cara pandang kita. Paradigma sebelum percaya Yesus dengan setelah percaya Yesus harus berubah. Katakan sama-sama, harus berubah. Harus berubah. Jangan saudara dan saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi cara pandangmu nggak pernah berubah. Tidak sedikit orang Kristen yang seperti itu, bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi paradigmanya mengikuti Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Harusnya menjadi Kristen itu, menjadi orang percaya, paradigmanya diubah, cara pandangnya diubah. Paradigma atau cara pandang terhadap diri sendiri dulu sebelum percaya Yesus itu minder karena hidupnya nggak benar. Tapi sekarang percaya diri karena sudah ditebus oleh Yesus segala dosanya. Amin. Dulu minder karena hidupnya nggak benar. Sekarang percaya diri karena dosanya telah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Dulu tidak punya harga diri berkaitan dengan kehidupannya, dengan dosanya, dengan masa lalunya, dengan perbuatannya, dengan kelakuannya. Siapa orangnya yang melihat dan membaca kisah perempuan Samaria ini kemudian berkata, wah, perempuan ini sangat baik. Awalnya pasti berpikir dan punya kesan ini wanita nggak baik. Harga dirinya begitu rendah, ini wanita murahan. Tetapi setelah dia ketemu Yesus, dia berubah, dia jadi punya harga diri. Sekarang dia punya identitas diri di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Yang baru, yang lama sudah gimana? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Itu harusnya paradigma kita menjadi orang percaya terhadap diri sendiri. Kita punya kepercayaan diri karena kita telah ditebus, dan kita punya identitas diri karena kita adalah anak-anak Allah. Kita milik Yesus, kita anak Tuhan, kita milik Yesus. Ini yang membuat kita memiliki identitas diri, dan kita bukan orang-orang yang dianggap remeh, dianggap rendah karena kita punya Yesus. Lalu paradigma terhadap orang lain. Dulu kita penuh curiga dan benci dengan banyak orang. Yang setuju katakan ya. Coba lihat kanan kiri. Katakan sama mereka, tampangmu ini tampang orang penuh curiga dan banyak benci. Dulu kita ini penuh curiga dengan siapa aja curiga. Dengan istri sendiri curiga, dengan suami sendiri curiga, dengan siapa saja curiga dan penuh benci. Lihat si A benci, si B benci, si C benci, si D benci. Penuh kebencian. Dulu, katakan dulu. Dulu. Sekarang masih. Nah, jujur ini ya. Sekarang masih. Sekarang harus berubah, yaitu mengasihi dan mengampuni.
Amin. Mengasihi dan mengampuni. Saudara, jangan salah gunakan kata mengasihi. Kalau gitu mengasihi berarti kita mesti, ya kan? Itu ajaran Kristen progresif yang kita dengar. Karena terlalu berlebihan kasihnya sampai mereka pikir Yesus pun memperbolehkan LGBT, memperbolehkan yang lain-lain. Saudara harus tahu, dalam kasih itu mesti ada disiplin. Saudara mengasihi anakmu gak mungkin tanpa pernah mendisiplin dia. Kalau saudara mengasihi dia dan tidak pernah mendisiplin, saudara namanya sedang menjerumuskan dia. Kalau namanya mengasihi, mesti ada disiplin terhadap anak kita. Mengasihi kita juga sama dengan semua orang, mengasihi dan mendisiplin. Lalu mengampuni, gak lagi penuh dengan kebencian di hati ini. Yang ada adalah mengampuni. Mengampuni itu gampang apa sulit, Bapak Ibu? Susah. Gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Apalagi kalau sakitnya sudah sangat dalam, berakar begitu dalam. Lepaskan itu, cabut itu, harus kemeringat luar biasa. Harus dengan susah payah, maksud saya. Tetapi kita orang percaya, saudaraku, sebelum itu berakar kuat dalam hatimu, kebencian sebelum bersarang kuat dalam hatimu, kebencian sebelum berakar kuat dalam hatimu, segera cabut. Caranya adalah lepaskan pengampunan. Saya pernah singgung bahwa ciri orang Kristen, saudaraku, walaupun kita tahu Alkitab kita ada 66 kitab, tetapi ciri orang Kristen itu dirangkum hanya ada 3. Satu, apa? Masih ingat? Mengasihi. Ajaran Alkitab dari Kejahatan sampai Wahyu semua bicara tentang mengasihi, betul? Yang kedua, tadi maaf saya ulangi, mengasihi tapi dengan disiplin. Tuhan pun mengasihi kita dengan disiplin. Yang kedua, mengampuni. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu banyak bicara tentang pengampunan. Yesus pun mengajar kita dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Dan yang ketiga, ciri orang Kristen yang ketiga adalah memberkati atau berbagi, memberkati. Saudara dan saya nggak bisa tanpa ini. Karena itu harus mengasihi dan mengampuni. Dulu memang kita penuh curiga, dulu memang kita penuh kebencian, dulu kita memang penuh dendam. Tapi sejak ikut Yesus, jangan pelihara lagi. Kita harus buang itu jauh-jauh. Dan kita kenakan pengampunan. Lalu terhadap Yesus, yang harus kita ubah terhadap Yesus. Dulu kita tahu Yesus dari kata orang tua, kolesom, kok kolesom? Dari orang tua, maksudnya bukan. Ya dari orang tua atau dari orang lain. Tapi sekarang saudara tahu Yesus dari mana? Ya, harusnya ketemu pribadi dengan Tuhan sehingga membuat saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati, satu-satunya Tuhan penyelamat kita. Gak ada yang lain yang bisa membawa kepada keselamatan kecuali hanya nama Yesus. Lalu yang harus kita ubah bukan hanya paradigma atau cara pandang kita, tetapi tabiat atau perilaku kita. Apa yang harus kita ubah, Bapak Ibu? Tabiat atau perilaku kita. Dulu
Wanita Samaria ini tercemar. Dosa dianggap biasa. Biasa berdosa. Dosa sudah biasa sudah Dulu begini, sekarang bagaimana? Sekarang menjadi orang Kristen yang terhormat. Bukan karena saudara punya pangkat, bukan karena saudara punya jabatan, tapi karena tabiatmu, karena kelakuanmu, karena perilakumu. Bukan lagi berlaku cemar, bukan lagi berlaku jahat, bukan lagi berlaku seenak gue, tetapi menjadi seorang yang pemberita Injil, membawa Injil kemana-mana, untuk membawa menolong orang ketemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mau baca statement ini. 1, 2, 3. Setiap orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Yesus selalu ditandai dengan perubahan hidup. Puji Tuhan masih bisa terbaca. Ininya kurang ke bawah. Ya. Setiap orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Yesus selalu ditandai dengan perubahan hidup. Maka pertanyaannya, kalau ada orang Kristen sudah lama sekali tapi tidak pernah berubah hidupnya, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus tidak? Barangkali belum. Sakius, saudara, ini tokoh yang sangat luar biasa. Dalam Lukas 19 ayat 1-10, Sakius ini juga pemungut cukai, orang jahat, rentenir. Sejak dia ketemu Yesus, dia bilang apa? Yuk kita baca yuk. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8. Mas operator gimana? Bisa minta tolong Mas Noel. Lukas 19 ayat 8. Ya, karena saya tidak membuat slide-nya untuk ayat ini. Lukas 19 ayat 8. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Sakius ini orang rentenir, saudaraku. Dia banyak mencekik secara ekonomi kepada orang lain. Tapi begitu ketemu dengan Yesus, dia bilang apa? Setengah dari milikku akan kuberikan. Kepada siapa? Wah, kepada Pak Anto. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ini kepada orang miskin. Untungnya kita gereja baptis. Kalau gereja karismatik, setengah dari milikku akan kuberikan kepada pendeta. Ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertanyaan saya, Sakius sadar nggak ngomong ini? Dalam keadaan sadar atau setengah sadar atau mabuk atau mimpi? Sadar, saudaraku. Tapi sejak dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Dari seorang pemeras, dia menjadi seorang yang murah hati. Dari seorang yang dulunya waduh, pelit banget, pelitnya luar biasa, menjadi orang yang murah hati. Setengah hartanya diberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Sakius nggak takut bangkrut tuh, Sakius nggak takut miskin tuh. Orang biasanya yang menghalangi perubahan setelah ketemu Yesus itu, yang menghalangi rata-rata adalah soal uang, soal harta. Ya, oke Pak, saya bisa berubah. Tapi tolong, ya, yang ini jangan, yang itu jangan. Karena apa? Dompetmu itu kalau dibaptis nggak pernah dibawa. Betul nggak?
Mas Yeski kemarin baptis pakai bawa dompet nggak? Enggak. Itu yang di kolam renang, apalagi cuma baptis per chip. Mulutnya aja nggak ikut dibaptis kok, yang dibaptis cuma apa? Aduh, maaf jangan tersinggung. Ini humor aja. Makanya orang itu seringkali yang jadi penghalang untuk berubah itu karena masalah uang. Sakyus berubah, sikapnya telah mulai perjumpaan dengan Yesus, uang pun tidak masalah. Dia kembalikan 4 kali lipat kepada yang diperas, dan separuh hartanya diserahkan, diberikan kepada orang miskin, karena banyak orang miskin di sekitarnya, dan Sakyus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, mari kita terus berubah menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Saya ingin saudara cablek tahu? Tepuk kanan kirimu sambil membaca ini. 1, 2, 3. Mari kita terus berubah menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Sebab perubahan tanpa perubahan adalah bukanlah suatu perubahan. Perubahan itu ya harus berubah. Kalau berubahnya omong-omong belokok, bukan sebuah perubahan. Yang ketiga, supaya kita bisa pergi untuk menjadi berkat, yang pertama kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Yang kedua, kita harus berubah. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Kita harus bertindak. 1, 2, 3. Kita harus bertindak. Ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Supaya kita bisa pergi untuk menjadi berkat, maka kita harus bertindak. 1, tadi mengalami perjumpaan secara pribadi. Yang kedua, berubah. Lalu yang ketiga, action, bertindak. Kita tidak boleh hanya diam saja. Seperti perempuan Samaria ini, ia tidak tahan jika ia hanya diam saja, sehingga ia pergi ke kota, ke tempat asalnya, dan menceritakan tentang perjumpaannya dengan Yesus yang tahu semuanya tentang dia. Ia sadar bahwa masyarakat kotanya sedang mencari, sedang memerlukan, sedang merindukan, sedang menantikan kedatangan Mesias, kedatangan Kristus, kedatangan Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Wanita Samaria ini sadar, maka dia bukan hanya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan hanya hidupnya berubah, tapi dia juga beraksi, dia juga bertindak, kembali ke kotanya, kembali ke masyarakatnya, dan menceritakan segala sesuatunya tentang Yesus, bukan tentang dirinya sendiri. Dan hasilnya sangat di luar dugaan. Ayat 39, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Saudara tahu siapa wanita ini? Siapa? Maria Magdalena? Bukan. Ini adalah Bunda Teresa. Dia melayani orang miskin di Kalkuta, India, dengan hatinya yang begitu tulus. Dia punya kata bijak yang hari ini perlu kita dengarkan. Kata-kata bijaknya seperti ini. Yuk kita baca bersama-sama. Penyesalan datang bukan atas apa yang telah kita lakukan, tetapi atas apa yang belum kita lakukan. Mari kita ceritakan tentang Yesus.
kepada temanmu, sahabatmu, saudaramu, tetanggamu, dan siapapun yang kau tahu. Mereka sedang butuh Yesus hari ini. Kita tidak usah takut dalam melakukan itu, karena banyak orang yang saya dengar untuk melakukan ini, mereka bilang takut ditangkap, takut dipenjara. Saudara, sudah 16 tahun saya di Pati dan melakukan ini, memberitakan Injil. Maka jangan takut, karena Tuhan pasti kasih hikmat. Maka kita mesti lakukan pendekatan kepada orang-orang seperti itu. Tuhan pasti kasih hikmat. Jika kita tidak mau menyesal di kemudian hari, maka tidak ada kata lain kecuali lakukan. Karena penyesalan bukan atas apa yang telah kita lakukan, tetapi atas apa yang belum kita lakukan. Jangan sampai saudara besok di surga melihat saudaramu, adikmu, kakakmu, orang tuamu, menantumu, kasihan dia di neraka. Saudara baru berkata, aduh gelo aku demen kora belum memberitakan Injil kepada dia. Sekarang waktunya saudara beritakan kepada mereka, sebelum saudara melihat mereka binasa dalam penderitaan yang luar biasa di api neraka selama-lamanya. Mungkin saudara bertanya, apa kita akan tahu Pak? Kita akan tahu. Seperti cerita dalam Alkitab, Bapak Abraham, Lazarus, dan juga siapa itu? Kayafas, perumpamaan Yesus yang di neraka, yang akhirnya minta supaya Lazarus pengemis itu mencelupkan air untuk dimasukkan ke dalam lidahnya, ke dalam mulutnya. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Kalau begitu tolong supaya saudara-saudara saya yang 5 yang masih hidup, agar dia pulang, dia hidup dan menceritakan. Oh sudah nggak bisa. Maka sebelum kita menyesal di kemudian hari karena melihat kebinasaan yang akan dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, sahabat kita, kenalan kita, mari kita satu kata yang harus mau tidak mau kita katakan, yaitu lakukan. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13-15 berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Salah satu fungsi garam dan terang adalah menjadi berkat. Saya dan saudara harus pergi untuk menjadi berkat. Caranya adalah, mari kita baca bersama-sama. Kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita harus berubah dan kita harus bertindak. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama.